Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa binasta'inu ala umri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alfirul Huda, NIM 10219003. Sini saya akan menjelaskan mata kuliah Qawaid Fikih atau kaidah-kaidah fikih yang berjudul Sejarah Qawaid Fikih. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kuliah pada tahun ini walaupun dengan online. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Langsung saja dari bab 1, pendahuluan. Dari latar belakang sejarah munculnya Qawaidul Fikih adalah berawal dari sejarah fikih terlebih dahulu, karena keduanya memiliki keterkaitan. Secara garis besar, fikih telah muncul bersamaan dengan munculnya agama Islam itu sendiri. Pada masa awal masuknya Islam, fikih adalah hukum dan putusan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sejarah munculnya fikih ataupun Qawaidul Fikih tidak dapat dipisahkan dari perkembangan fikih pada awal agama Islam berdiri. Bahkan sebagian kaidah muncul bersamaan dengan turunnya Al-Quran dan terbentuknya teks-teks hadis Rasulullah SAW. Dan dengan sering berkembangnya ilmu pengetahuan, maka muncullah ilmu fikih dalam berbagai bidang. Contoh usul fikih, qawaidul fikih, perbandingan mazhab-mazhab fikih, dan lain-lain. Poin B, yaitu rumusan masalah yang kita bahas pada kali ini, yaitu masa kelahiran dan pembentukan kaidah fikih, dan yang kedua masa perkembangan dan pembukuan dalam kaidah fikih, dan yang ketiga yaitu masa kematangan dan penyempurnaan dalam kaidah fikih. Poin C, tujuan kita mempelajari sejarah kaidah fikih yaitu untuk mengetahui lebih dalam tentang kelahiran dan pembentukan kaidah fikih dan bagaimana perkembangan dan pembukuan dalam kaidah fikih, dan juga masa kematangan dan penyempurnaan dalam kaidah fikih. Ya, kita mulai lagi dengan video yang berbeda. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang bab awal, yaitu tentang masa kelahiran dan pembentukan qawaid fikih atau kaidah fikih. Sebelumnya memasuki sejarah qawaid fikih, terlebih dahulu kita mengetahui sejarah kemunculan fikih, karena keduanya dari kaidah fikih dan ilmu fikih itu ada kaitannya, ada keterkaitan. Dan fikih muncul bersamaan dengan munculnya agama Islam itu sendiri pada masa awal-awal Islam. Dan fikih adalah hukum dan putusan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara langsung tentang sebuah kejadian
Kemudian Allah menurunkan ayat sebagai jawabannya. Ketika di dunia Rasulullah menemukan soal yang diutarakan oleh umatnya atau yang disampaikan kepada umatnya, kemudian Allah memberikan jawabannya dalam konteks fikih kayak ini. Kemudian wujud fikih itu juga termasuk juga hadis yang mengandung hukum atas pertanyaan tersebut. Begitu juga ketika beliau memutuskan perkara, maka putusan itulah wujud fikih kala itu. Ya bahasanya ya kayak fikih berjalan. Dan kemudian sejarahnya muncul qawaid fikih tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan fikih tersebut. Bahkan sebagian kaidah muncul bersamaan dengan turunnya Al-Quran dan terbentuknya teks-teks hadis Rasulullah SAW. Pada masa kelahiran dimulai dari pertumbuhan sampai dengan pembentukan berlangsung selama 3 abad lebih, berarti 300 tahun. Dimulai dari zaman kerasulan sampai abad ke-Hijriah dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu ketika masa berdirinya agama Islam, yaitu ketika masa Nabi Muhammad SAW, yang berlangsung selama 22 tahun kurang lebih, dan pada zaman sahabat, dilanjutkan dengan zaman tabi'in, dilanjutkan dengan zaman tabi'at tabi'in. Itu kurang lebih yang berlangsung selama 250 tahun. Kemudian pada poin B, yaitu masa perkembangan dan pembukuan. Yang pertama yaitu periode awal. Pada periode awal ini dimulai sejak beliau Nabi Muhammad masih hidup sampai pada akhir abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari adanya banyak hadis Nabi Muhammad yang dapat dijadikan sebagai salah satu bukti dalam posisinya sebagai suatu ketentuan hukum yang dapat mencangkup berbagai persoalan furu'iyah, sebagaimana diketahui oleh definisi kaidah fikih itu sendiri. Maka dari itu banyak sekali hadis yang dapat diperlakukan sebagai kaidah fikih tanpa adanya perubahan sedikit pun pada masa periode awal masa Nabi yang masih hidup. Dan masuki periode yang kedua, yaitu masa perkembangan qawaid fikih. Dimulai pada abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi sampai pada lahirnya kompilasi hukum Islam di masa kerajaan Turki Utsmani atau abad ke-13 Hijriah atau 19 Masehi. Pada masa ini, ya masa periode kedua ini, banyak sekali kitab-kitab fikih yang masing-masing mazhab yang dijadikan sebagai pegangan khusus oleh para pengikutnya, sehingga pada masa itu disebut dengan masa kejayaan fikih. Hal ini dapat dilihat dari ditemukan nama-nama ahli hukum Islam atau fuqaha terkenal dalam mazhab 4, seperti Al-Is Ibnu Abdussalam, Ibnu Al-Hajib, Ibnu Daqi, Al-Id, Al-Asnawi, Jalaluddin As-Suyuti, dan lain-lain. Dari banyaknya orang-orang fuqaha pada masa ini, kemudian para fuqaha tersebut tertarik untuk membuat kitab qawaidul fikih ataupun qawaid usuliyah dan selanjutnya membukukannya. Ketika zaman itu orang-orang sangatlah berlomba
untuk membuat fikih tersebut. Para ulama dikatakan enggan dalam melakukan ijtihad mutlak sehingga mereka tertarik untuk membuat kitab-kitab qawaid tersebut ataupun masalah hadis. Masa pembukuan Qawaidul Fiqhiyah ini dimulai pada abad ke-8 Hijriah, lalu disempurnakan secara sistematis pada abad ke-9 Hijriah. Hal ini dapat dilihat dari adanya kitab-kitab qawaid fikih yang sebagai contoh yaitu kitab dari Al-Ashbah wa An-Nadhar karya Ibnu Mulakain, dari Al-Qawaid karya Abu Bakar Al-Ishhal, dan lain-lain. Dan yang ketiga, yaitu periode yang ketiga pada masa kemajuan dan sistematisasi qawaid fikih. Pada masa pemerintah dipegang oleh Sultan Abdul Aziz Khan Al-Utsmani, inilah perkembangan qawaid fikih mengalami kemajuan yang sangat pesat. Apalagi setelah kelahiran majalah Al-Ahkam Al-Adiyah kompilasi hukum Islam yang kemudian diterapkan berlakunya pada tanggal 26 Sya'ban 1292 Hijriah atau tanggal 28 September 1875 Masehi. Pada dasarnya, kompilasi hukum Islam tersebut merupakan hasil upaya para ulama Turki di masa pemerintahan Sultan Abdul Aziz Khan Al-Utsmani dan merupakan salah satu ensiklopedi fikih Islam di dalam bidang muamalah dan hukum acara peradilan yang terdiri dari 1851 pasal dan disusun dengan menggunakan bahasa perundang-undangan. Kemudian pada masa puncak-puncaknya keemasannya pada abad ke-10 Hijriah dengan ditandai munculnya kitab Al-Asbah wa Al-Nadhair karya Jalaluddin Asyuyuti. Sedangkan ulama yang pertama memulai menulis qawaid fikih pada periode ini adalah Al-Qaraqi dan Al-Dabusi dari kelompok mazhab Hanafi. Masa pembukuan qawaidul fikih. Pada periode ini umumnya para ahli melakukan pembukuan dengan cara mengutip dan menghimpun kaidah-kaidah yang terdapat pada kitab fikih masing-masing mazhab. Dengan pembukuan tersebut, kaidah-kaidah yang telah dinukil tersebut ulangi ya. Ketika masa pembukuan pada periode ini umumnya para ahli melakukan pembukuan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu mengutip dan menghimpun kaidah-kaidah yang terdapat pada kitab fikih masing-masing mazhab. Dan yang kedua yaitu kaidah-kaidah yang telah dinukil tersebut dicantumkan ke dalam kitab-kitab fikih ketika sedang mencari ilat dan mentarjih suatu pendapat. Dalam contoh Al-Juwaini ketika menjelaskan pelaksanaan sholat yang tergantung pada kemampuan seorang dengan menyebutkan kaidah innal maqdura alaihi la yasqutu bil ma'juzi anhu. Sesuatu yang dapat dilakukan itu tidak akan dapat gugur karena ada yang tidak dapat dilakukan. Dan dalam perkembangannya zaman kemudian kaidah tersebut berbunyi al-maisur la yasqutu bil ma'syur. Sama juga artinya, tetapi yaitu sesuatu yang mudah dilakukan tidak dapat gugur dengan adanya yang sulit dilakukan. Dalam contoh di atas tersebut dapat dijadikan bukti keberadaannya yang sangat mendukung dan berperan dalam pembinaan hukum Islam. Kemudian pada poin C
masa kematangan dan penyempurnaan, pada abad ke-11 Hijriah, lahirlah kitab Al-Majillah Al-Ahkam Al-Adhiyah dalam versi yang disempurnakan, misalnya qawaid la yajuzu la haddan yatasarrafu fi mulkil ghairi bila idnuhu. Artinya sesungguhnya tidak berhak bertindak dengan kehendaknya sendiri atas milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Jika di dalam versi yang lain dari Abu Yusuf larangan mengenai milik orang lain tanpa hanya menyangkut perbuatan, sedangkan redaksi versi lain dari Al-Majallah juga melarang perkataan, akan tetapi dua-duanya menyampaikan pesan yang sama-sama hak milik orang lain, salah satu dari bagian dari hak asasi manusia. Kemudian pada abad ke-11 Hijriah telah dilakukan pensyarahan atau pengesahan terhadap kitab-kitab qawaid fiqhiyah. Ahmad bin Muhammad al-Hamawi, yang antara lain tokoh fuqaha yang telah mensyarahkan kitab Al-Ashbah wa Al-Nashr karangan Zain al-Abidin Ibrahim ibnu Nujain al-Misri, yang memuat 25 kaidah yang ia buat dalam kitabnya yang berjudul Kamzul Uyun al-Basyair. Pada pertengahan abad ke-12 Hijriah, seorang fuqaha yang bernama Masma' al-Haqaiq menelusuri kitab ini sejumlah 154 buah, telah disusun di dalamnya mengikuti urutan huruf kamus mu'jam atau susunan abjad dihimpunkan dalam karya tersebut. Kemudian kitab ini telah disyarahkan oleh ulama yang bernama Mustafa Muhammad dengan nama Hanafi al-Haqaiq. Sejarah pertumbuhan dalam perkembangan ilmu qawaid fikih dengan jelas menunjukkan bahwa para ulama di bidang fikih sejak awal abad ketiga Hijriah telah begitu serius untuk mematangkan pembahasan qawaid fikih ini. Hal ini adalah berdasarkan kepada gerakan atau usaha pengumpulan dan pembukuan qawaid tersebut ditemui sejak awal abad ketiga Hijriah. Kemudian kesimpulan bab 3 yang bisa saya simpulkan yaitu sejarah kaidah fikih terdapat beberapa masa. Yang pertama dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW atau berdirinya agama Islam, sampai sahabat, sampai tabi'in, sampai ulama, dan kemudian oleh para sahabat atau tabi'in atau tabi'in sahabat dikumpulkannya kaidah-kaidah fikih untuk menjadikan sebagai sebuah kitab-kitab yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, terutama fikih yang semakin luas ini. Dan kaidah fikih menjadikan sebagai penguat dalam hukum yang bersumber dalam kitab Al-Quran maupun dari sabda Nabi Muhammad SAW atau disebut dengan hadis. Sekian dari saya. Ada banyak kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini HP saya agak nge-lag ya, agak enggak bersahabat. Kemudian untuk tanya jawab silakan untuk ditanyakan apa yang perlu ditanyakan. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.